Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Zahro. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Iya, pasti masih semangat dong. Ayo kita simak pembelajaran 2 ini dengan baik ya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih sudah berdoa dengan semangat. Anak-anakku, masih ingatkah pembelajaran kemarin? Kita sudah mempelajari tentang kebersamaan dalam olahraga. Kebersamaan olahraga bersama guru dan teman-teman. Nah, sekarang di muatan PJOK kalian akan mempelajari tentang bermain penguin dan singa laut. Dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya, sambil mengamati gambar yang di samping. Permainan penguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Lalu bagaimana sih cara untuk bermain penguin dan singa laut ini? Nah, di sini ada caranya anak-anakku. Yang pertama yaitu lakukan home pimpa. Home pimpa ya. Satu anak menjadi penguin, satu anak menjadi singa laut, dan sisanya menjadi jaring. Jadi setelah melakukan home pimpa, satu anak akan menjadi penguin, terus yang satu lagi nanti menjadi singa laut dan sisanya menjadi jaring. Jadi yang banyak nanti akan menjadi jaring. Langkah yang kedua yaitu penguin harus berlari menghindari singa laut. Yang ketiga, singa laut berusaha menangkap penguin. Dan yang terakhir, yang menjadi jaring harus bergandengan tangan melindungi penguin dari kejaran singa laut. Bagaimana? Tertarik untuk bermain? Sebelum bermain, sebaiknya kita melakukan pemanasan dulu anak-anakku, agar kita tidak terjadi cedera atau terjadi luka saat melakukan permainan. Apalagi permainan ini dilakukan di dalam air. Ya, jadi pemanasan dilakukan melalui dua cara, melalui dua langkah. Yang pertama yaitu gerakan memutar. Jadi, nanti tangannya direnggangkan, dilentangkan, lalu badan kita memutar. Awas memutarnya dengan pelan-pelan ya. Lalu selanjutnya yaitu gerakan menekuk. Jadi salah satu kaki kita ditekuk secara bergantian dengan iringan hitungan dari Bu Guru. Jangan lupa untuk tetap berlatih ya. Ternyata permainan penguin dan singa laut tadi itu berhubungan dengan muatan PPKN yang akan kita pelajari hari ini anak-anakku. Tentang keberagaman teman di sekolah. Bu Zahra punya bacaan. Permainan penguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Jadi dalam suatu kelas kita mempunyai beragam dua jenis kelamin, yaitu putra dan putri. Nanti kelompok putra bisa bermain penguin dan singa laut dengan teman putra.
Dan kelompok putri bisa bermain penguin dan singa laut dengan teman putri tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Iya, di dalam kelas pasti ada bermacam dua jenis kelamin, yaitu kelamin putra dan kelamin putri. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang pertama, Siti termasuk putra atau putri? Iya, putri. Yang kedua, Edo. Edo adalah putra. Yang ketiga, Dayu. Dayu sedang memakai bando, yaitu dia berarti putri. Lani, iya putri. Beni, Beni putra. Budi putra. Ita putri. Aldo putra. Reno putra dan Ayu putri. Jangan lupa untuk teliti ya dalam mengerjakannya. Setelah kita mampu mengelompokkan teman putra dan teman putri, lantas bagaimana sih sikap kita terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga? Pastinya yang pertama tetap bermain bersama. Jangan mentang-mentang kamu putra, kamu bermain dengan putra. Aku putri, aku bermain dengan putri saja. Tidak, semuanya sama. Semuanya bisa bermain bersama. Yang kedua, tidak bermain dengan yang jenis kelaminnya sama saja. Kayak yang tadi ya. Yang ketiga, saling menghormati tanpa menghina. Yang keempat, tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Dalam keberagaman di kelas tadi mampu memupuk kerukunan anak-anakku seperti persahabatan antar teman. Seperti yang sudah Ibu tampilkan di layar tentang persahabatan kambing dan ikan mas, muatan bahasa Indonesia. Ayo kita baca bersama-sama ya. Suatu pagi, di tepi sungai ada seekor kambing yang bersedih. Kambing sedih karena tidak memiliki teman. Tiba-tiba, seekor ikan mas datang menghampiri kambing. Kambing dan ikan mas memutuskan menjadi sahabat. Setiap hari mereka selalu bertemu. Walaupun berbeda tempat tinggal, mereka saling membantu. Di saat ikan mas menunggu kambing, tiba-tiba datang buaya. Buaya itu ingin memakan ikan mas. Kambing yang mengetahui hal tersebut mencari bantuan. Kambing berlari ke hutan memanggil gajah. Gajah pun menyerang buaya. Kemudian kambing kembali ke tepi sungai. Kau tidak apa-apa, kambing? Tanya ikan mas. Aku tidak apa-apa, ikan mas, jawab kambing. Oh, syukurlah kalau begitu, ucap ikan mas. Kalau begitu, mari kita bermain, ajak kambing dengan rasa senang. Ayo, kita balapan menyusuri sungai, seru ikan mas. Bagaimana ceritain persahabatan kambing dan ikan mas? Menarik bukan? Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, anak-anakku, kita sudah belajar tentang unsur-unsur dalam dongeng berjenis fabel. Nah, di sini Bu Zahra mencantumkan ada dua unsur. Yang pertama tokoh dan yang kedua amanat. Tokohnya siapa saja dalam cerita persahabatan kambing dan ikan mas tadi? Iya, kalau tadi belajar membaca dengan seksama, kita menemukan ada 4 tokoh, yaitu kambing, ikan mas, buaya, dan gajah. Lalu, amanat apa yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut? Bahwa kita harus saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah semangat belajar pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Zahra minta maaf kalau ada salah. Bu Zahra tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.